Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cabling, yaitu bagaimana cara kita untuk membuat sebuah kabel UTP dengan benar. Ya, untuk lebih lanjutnya, mari saja langsung kita perhatikan video yang telah saya buat. Sebelumnya sedikit tentang kabel UTP. UTP merupakan kepanjangan dari kata unshielded twisted pair. Diambil dari kata unshielded, menandakan bahwa jenis kabel jaringan ini tidak memiliki pelindung aluminium seperti jenis kabel twisted pair lainnya. Kata twisted pair berarti bentuk kabel yang membungkus setiap kabel tembaga dengan plastik berwarna. Setiap plastik pada kabel UTP memiliki susunan warna yang berbeda satu dengan lainnya. Nah, berikut ini sedikit contoh gambar dari gambaran bagaimana sih bentuk kabel UTP itu dan bagaimana setelah kabel tersebut sudah dapat digunakan. Di dalam kabel UTP terdapat 8 warna yang berbeda, yaitu ada warna orange, warna putih orange, hijau, putih hijau, biru, putih biru, coklat, dan putih coklat. Setiap warna dalam kabel UTP memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Untuk lengkapnya berikut ini ada sedikit penjelasan tentang fungsi kabel UTP berdasarkan warnanya. Untuk warna orange, kemudian putih orange, hijau, dan putih hijau memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai jalur untuk paket data yang lewat. Kemudian untuk kabel biru dan putih biru memiliki fungsi sebagai jalur paket suara. Jadi data dan suara itu sudah beda jalur. Kemudian untuk kabel coklat dan putih coklat fungsinya sebagai konduktor tegangan DC. Jadi apabila ada data yang ditransmisikan, maka akan melalui orange putih orange, hijau putih hijau, sedangkan kalau suara akan melalui biru dan putih biru. Nah, berikut ini gambarnya dari warna-warna yang ada di dalam kabel UTP. Nah, kabel UTP juga memiliki beberapa versi. Di berikut ini contoh dari versi kabel UTP yang umumnya digunakan pada saat membangun sebuah jaringan. Pertama ada kategori 5E UTP, kemudian FTP kategori 5E, SFTP kategori 5E, dan UTP kategori 5E versi outdoor. Versi outdoor dibandingkan dengan versi indoor itu memiliki lapisan pelindung yang lebih tebal karena digunakan untuk melindungi dari cuaca, kemudian gangguan-gangguan yang mungkin terjadi di luar ruangan. Kemudian ada kategori 6, sama juga kategori 6 juga memiliki versi indoor dan versi outdoor. Nah, dalam pemasangan kabel UTP terdapat dua jenis pemasangan kabel yang sering digunakan dalam pembangunan jaringan internet, yaitu jenis straight through dan crossover. Keduanya dibedakan oleh urutan pemasangan warna kabel yang berbeda. Kabel straight merupakan jenis kabel yang memiliki cara pemasangan dengan urutan warna yang sama pada kedua ujungnya. Fungsi kabel straight ini biasanya digunakan untuk
pemasangan device yang berbeda. Jadi misalnya antara hub dengan switch, atau hub dengan PC, PC dengan switch, seperti itu, PC dengan router. Ini menggunakan kabel strike. Kabel tipe strike ini paling banyak digunakan sampai saat ini karena fungsinya yang sangat penting. Jika diartikan, strike berarti lurus. Sedangkan untuk kabel cross merupakan kabel dengan susunan warna yang berbeda setiap ujungnya. Jadi semisal salah satu ujung didahului oleh warna putih orange, satu ujung yang lain akan didahului oleh fungsi warna putih hijau. Fungsi kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan device yang sama, jadi antara hub dengan hub, kemudian switch dengan switch, antar PC juga, antar router, yang merupakan kebalikan dari kabel strike. Kabel jenis cross ini lebih jarang digunakan apabila dibandingkan dengan kabel strike, tapi ada baiknya kita mengetahui apa sih fungsinya kabel cross ini. Nah, selanjutnya ada sedikit tutorial bagaimana cara memasang kabel UTP. Yang pertama-tama tentunya kita perlu mempersiapkan peralatan untuk crimping. Beberapa peralatan yang diperlukan saat melakukan crimping kabel antara lain kabel UTP sesuai dengan kebutuhan, kemudian ada konektor RJ45, tang crimping, dan LAN tester untuk mengetes apakah pemasangan sudah benar apa belum. Ya, setelah peralatan disiapkan, kemudian kita perlu mengupas bagian ujung kabel pelindung kira-kira 2 cm hingga 3 cm. Nah, saat dikupas akan terlihat bahwa kabel masih dalam kondisi berbelit dengan warna pasangannya. Nah, langkah selanjutnya kita perlu meluruskan dan mengurutkan kabel sesuai dengan keinginan. Bisa menggunakan salah satu urutan kabel T568A atau T568B. Oh iya, sebelumnya untuk T568A dimulai dari warna putih oranye, sedangkan T568B didahului oleh warna putih hijau. Jadi urutan warnanya sudah berbeda. Jika sudah diurutkan sesuai dengan keperluan, apakah menggunakan T568A atau T568B, selanjutnya kita perlu memotong kabel-kabel tersebut secara lurus agar nanti saat memasukkan ke konektor RJ45 kita tidak perlu lagi menghadapi kendala terjadi tidak ada salah satu kabel yang tidak terkoneksi karena pemotongan yang kurang lurus. Nah, setelah dipastikan pemotongan sudah lurus, kemudian selanjutnya adalah memasukkan konektor RJ45 ke bagian kabel yang telah dipotong. Pastikan pemasangannya tidak terbalik, lalu ikut sertakan juga sedikit bagian jaket kabel masuk ke dalam konektor. Nah, setelah itu jepit kepala konektor menggunakan crimping tool atau tang crimping sampai terdengar bunyi atau suara klik yang menandakan bahwa kabel sudah terjepit dengan benar di kepala konektor. Oke, setelah sudah benar, maka selanjutnya ulangi ke ujung yang lain. Kalau sudah selesai juga, langkah terakhir adalah melakukan pengetesan dengan menggunakan LAN tester. Apakah sudah benar atau belum? Jika semua lampu pada LAN menyala,
dan secara bersamaan, maka selamat, Anda telah berhasil membuat kabelan dengan baik dan benar. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Untuk lebih jelasnya silahkan apabila ingin mengerti lebih lanjut bisa dipraktekkan. Apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.